Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada mata kuliah pembaharuan pembelajaran kimia. Nah, pada pertemuan kali ini kita sudah memasuki pertemuan ke-11. Pada pertemuan ke-11 ini kita akan membahas mengenai pembelajaran berbasis TIK dan multimedia. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yaitu menjelaskan konsep penggunaan TIK sebagai alat bantu pembelajaran, menjelaskan konsep dan implementasi pembelajaran menggunakan multimedia, membuat rancangan pembelajaran dengan memanfaatkan TIK dan multimedia. Itulah yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Baik, kita akan bahas dulu yang pertama yaitu mengenai pembelajaran berbasis TIK. Tapi sebelumnya saya akan jelaskan dulu konsep mengenai apa itu bahan ajar dan sumber ajar. Nah, ada dua hal ya mungkin yang menjadi membingungkan bagi para pengajar atau pendidik, itu ada bahan ajar dan sumber belajar. Nah, apa itu bahan ajar? Bahan ajar itu adalah bahan-bahan atau materi pelajaran yang disusun secara sistematis yang digunakan guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran. Nah, jadi bahan ajar itu bahan-bahan ataupun materi pelajaran yang sudah disusun. Dan materi tadi yang sudah disusun secara sistematis tadi digunakan oleh guru ataupun peserta didik dalam proses pembelajaran. Nah, itu merupakan bahan ajar. Ya. Selanjutnya kita tahu ada beberapa pandangan mengenai pengertian bahan ajar. Ya. Nah, ada juga yang menyatakan bahwa bahan ajar itu segala bahan baik itu informasi, alat maupun teks yang disusun secara sistematis yang menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang akan dikuasai oleh peserta didik dan digunakan dalam proses pembelajaran dengan tujuan perencanaan dan analisa implementasi pembelajaran. Misalnya buku pelajaran, ya, modul, handout, LKS, model maket, bahan ajar, ya bahan ajar audio, ya VCD dan sebagainya. Nah, itu dikatakan sebagai bahan ajar, di mana ya jika buku ataupun audio video komputer yang dengan sengaja dirancang secara sistematis ya walaupun dijual secara bebas, maka bisa kita katakan sebagai bahan ajar ketika dia dirancang secara sistematis untuk proses pembelajaran. Nah, berbeda halnya jika bahan tersebut tadi tidak dirancang secara sistematis sesuai dengan kebutuhan kompetensi akhir yang diharapkan. Seperti itu. Nah, walaupun terdapat materi pelajaran, maka hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai bahan ajar. Nah, itu yang perlu saudara ingat mengenai konsep bahan ajar. Nah, jadi bahan ajar itu ya dia itu dirancang secara sistematis untuk apa? Untuk mencapai beberapa kompetensi akhir yang diharapkan dari sebuah proses pembelajaran. Nah, ketika bahan tadi itu memuat materi pelajaran tetapi disusun tidak sesuai dengan kebutuhan kompetensi akhir yang diharapkan dalam sebuah pembelajaran, nah itu tidak dapat dikatakan sebagai bahan ajar. Oke, itu mengenai bahan ajar. Selanjutnya kita bahas mengenai sumber belajar. Nah, untuk menyusun bahan ajar yang variatif dan tidak membosankan, kita perlu sumber belajar yang beragam. Nah, apa itu sumber belajar? Nah, sumber belajar itu adalah segala daya yang dapat dimanfaatkan guna memberikan kemudahan kepada seseorang dalam belajarnya. Nah, itu mengenai pengertian dari sumber belajar. Seperti itu. Nah, kemudian ada lagi pengertian lain yang menyatakan bahwa sumber belajar itu adalah sesuatu yang dapat digunakan untuk memfasilitasi kegiatan belajar. Nah, berdasarkan pengertian tadi itu bisa kita simpulkan bahwa sumber belajar itu pada dasarnya segala sesuatu, ya baik itu berupa benda, data, fakta, ide, orang, orang sekalipun juga ya itu yang dapat menimbulkan proses belajar itu dapat dikatakan sebagai sumber belajar. Contoh sumber belajar antara lain ada buku paket, ada LKS, ya, ada realia. Realia itu benda nyata yang digunakan sebagai sumber belajar ya. Kemudian ada model, ada maket, ada museum, ada kebun binatang, ada pasar, ada website atau internet, ada pameran dan sebagainya. Nah, itu mengenai sumber belajar, ya. Nah, sekarang
apa namanya, saudara sudah kira-kira sudah bisa membedakan mana mana itu sumber belajar dan bahan ajar. Nah, kalau tadi sumber belajar itu ya buku paket juga merupakan sumber belajar, LKS juga sumber belajar, ya kan? Kalau apa namanya, buku juga sumber belajar, museum, kebun binatang, pasar, website, pameran dan sebagainya itu adalah sumber belajar. Nah, pokoknya segala sesuatu yang bisa dimanfaatkan untuk memberikan kemudahan seseorang dalam proses belajar itu namanya sumber belajar. Nah, sementara kalau yang namanya bahan ajar, bedanya apa? Beda substansialnya itu adalah yang paling penting, itu adalah perbedaan itu dari segi proses penyusunan ataupun perancangannya. Kalau bahan ajar itu dirancang secara sistematis sesuai dengan kebutuhan kompetensi akhir yang diharapkan dalam sebuah proses pembelajaran. Sementara kalau sumber belajar itu tidak disusun secara sistematis, tapi merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk sebagai sumber informasi yang dapat mendukung ataupun mempermudah proses belajar. Nah, itu. Sekarang udah bisa membedakan ya, mana itu bahan ajar, mana itu sumber belajar. Oke, baik, baru kita bahas sekarang mengenai pembelajaran berbasis TIK. Ya. Oke, sekarang teknologi informasi dan komunikasi dulu yang kita bahas. Ya. Teknologi informasi dan komunikasi itu ada dua kata. Ada teknologi informasi, TIK itu adalah teknologi informasi komunikasi. Ada dua kata, yaitu ada teknologi informasi dan ada teknologi komunikasi. Nah, apa itu teknologi informasi? Teknologi informasi itu meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Nah, inilah yang dikatakan sebagai teknologi informasi. Nah, apa itu teknologi komunikasi? Teknologi komunikasi itu adalah segala hal yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke perangkat yang lainnya. Jadi ada proses transfer data, itu komunikasi. Sementara informasi itu adalah berkaitan dengan proses penggunaan alat bantu ataupun pengelolaan informasi. Seperti itu. Nah, jadi kalau di sini bisa dari dua kata ini bisa kita simpulkan apa itu teknologi informasi dan teknologi komunikasi atau yang disingkat dengan TIK, ya. Jadi TIK ini bukan sesuatu yang bisa dipisahkan ya, tapi merupakan suatu kesatuan yang tidak bisa kita pisahkan, ya. Nah, apa itu pembelajaran TIK kira-kira? Ada yang tahu? Nah, pembelajaran berbasis TIK ya, itu definisinya adalah proses pembelajaran yang mengoptimalkan kelebihan-kelebihan dari TIK, baik hardware ataupun software dalam setiap interaksi proses kegiatan belajar mengajar. Nah, saat ini kita tahu TIK itu menggunakan seperangkat komputer untuk mengolah data, sistem jaringan, ya untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya sesuai dengan kebutuhan dan teknologi telekomunikasi. Nah, di mana teknologi telekomunikasi itu digunakan agar data itu dapat disebar dan diakses secara global. Makanya TIK itu tidak bisa dipisahkan. Ada teknologi komunikasi, bagaimana teknologi informasi tadi ya itu nantinya akan disebar ya agar data itu dapat diakses secara global. Nah, keberadaan teknologi informasi bagi dunia pendidikan ya itu dapat kita artikan sebagai tersedianya saluran ataupun sarana yang dapat dipakai untuk menyiarkan dan menyampaikan program-program pendidikan. Nah, pemanfaatan TIK dalam bidang pendidikan itu sudah lazim, ya, seperti misalnya membantu menyediakan komputer dan jaringan yang menghubungkan rumah murid dengan ruang kelas ataupun dengan guru ataupun administrator sekolah. Nah, untuk meningkatkan yang namanya efisiensi kegiatan belajar mengajar. Nah, semuanya tadi dihubungkan ke yang namanya internet dan para guru dilatih untuk menggunakan komputer. Nah, itu dia ya. Nah, sekarang kita lihat apa saja sih keuntungan dari TIK tadi. Faktor keuntungan utama dari TIK yaitu yang pertama adalah kecepatan proses informasi.
Nah, kecepatan dalam pemrosesan informasi ataupun memanipulasi bentuk data, ya, dan istilahnya itu juga informasi itu cepat tersebar. Kenapa? Karena tadi adanya jaringan, ya. Selanjutnya, kemudian fleksibilitas penyimpanan data. Nah, di mana di sini, ya, kita tahu bahwa di dalam proses belajar mengajar itu ada data yang disimpan dalam bentuk bahan ajar ataupun sumber belajar. Di mana bahan ajar tadi itu dapat digunakan pada pada proses belajar mengajar oleh siswa ataupun guru kapan saja dan di mana saja. Kan seperti itu. Ya, jadi penyimpanannya lebih fleksibel karena disimpan dalam suatu perangkat dan itu bisa dibuka kapan saja dan di mana saja. Nah, itu dia ya. Kemudian hemat pendanaan. Kenapa? Karena di sini kita tahu kalau misalnya pembelajaran secara konvensional yang terjadi di dalam kelas pada skala yang lebih besar itu akan membutuhkan biaya yang cukup besar. Kenapa? Karena infrastruktur yang digunakan, ya, infrastruktur ataupun sumber daya manusia yang diperlukan itu sangat banyak sehingga membutuhkan biaya yang lebih besar. Tetapi kalau dengan menggunakan pembelajaran berbasis TIK, ini lebih ke e-learning biasanya ya, itu dia lebih hemat dana. Kenapa? Karena kita nggak butuh ruang kelas kan, bisa belajar di rumah masing-masing. Nah, jadi nggak perlu istilahnya membangun infrastruktur kelas yang besar-besar. Kalau misalnya muridnya banyak, iya kan? Nah, artinya hemat pendanaan. Nah, terus kemudian satu guru bisa mengajar banyak kelas. Artinya di sini sumber daya manusia yang diperlukan juga sedikit. Nah, kalau sumber daya manusia yang diperlukan sedikit jadinya apa? Hemat dana karena nggak perlu membiayai honor gurunya, pengajarnya lebih banyak begitu. Nah, inilah yang dikatakan sebagai hemat pendanaan. Kemudian apalagi? Kita bisa juga di sini dari segi peserta didik. Ya, peserta didiknya bisa secara independen mengakses informasi dari misalnya website atau apa gitu ya. Kapan saja dan di mana saja. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ini adalah pembelajaran berbasis TIK. Nah, nanti saudara bisa lihat bagaimana data penggunaan internet di Indonesia ya. Itu makin lama makin naik. Ya, makin lama makin naik. Jadi istilahnya itu perkembangan teknologi itu mempengaruhi segala sektor kehidupan yang menuntut semua orang di masa yang akan datang itu adaptif terhadap perubahan teknologi tadi. Nah, sehingga di sini sudah menjadi kewajiban guru untuk membekali mereka diri mereka sendiri ya. Jadi saudara sebagai calon guru itu harus bisa membekali diri saudara sendiri untuk bisa survive di kehidupan saat ini dan akan datang itu dengan menggunakan yang namanya teknologi internet ataupun teknologi informasi komunikasi. Karena kedepannya proses pembelajaran pasti akan berbasis dengan TIK seperti itu ya. Oke, kita bahas lebih lanjut mengenai tujuan pembelajaran berbasis TIK. Ada 10 tujuan pembelajaran berbasis TIK yang dibahas di sini. Ya, yang pertama adalah efisien dan efektif. Nah, kita tahu tadi saya sudah membahas mengenai pembelajaran berbasis TIK. Nah, sekarang apa tujuannya? Yang pertama adalah efisien dan efektif. Di mana di sini ya, TIK tadi menjadikan proses kegiatan belajar mengajar lebih efisien dan efektif, baik dalam perencanaan, prosesnya, penugasan serta evaluasi. Nah, itu ya. Nah, kayak misalnya begini. Mungkin efisien dari segi penggunaan dana. Efektif. Kenapa ya? Kalau yang namanya menggunakan teknologi yang bagus itu dia akan efektif. Misalnya dalam proses penilaian. Penilaiannya bisa langsung saudara mendapatkan nilainya kalau misalnya untuk soal objektif ya. Kayak sekarang kan saya kuliah menggunakan Moodle. Saudara setelah kuliah nanti mengisi evaluasi. Saudara bisa lihat hasil nilainya berapa. Artinya biasanya kan kalau belajar tatap muka saya membutuhkan waktu untuk koreksi dulu baru saudara tahu nilainya kan begitu. Kalau sekarang enggak, begitu saudara selesai ya finish your evaluation langsung keluar nilainya gitu ya. Oke, yang kedua ada terdokumentasi dengan baik. Nah, di sini
Terdokumentasi dengan baik terutama di sini pengarsipan bahan ajar. Jadi kalau saudara mau buka lagi, nah itu kan bisa lihat tuh di setiap pertemuan saudara bisa lihat. Oh kemarin pertemuan ini bahan ajarnya ini. Nah jadi bisa dilihat karena dia terdokumentasi dengan baik di dalam di dalam softwarenya ataupun di dalam perangkat pembelajaran berbasis TIK-nya seperti itu. Ya. Selanjutnya yang ketiga itu akses kemudahan. Kemudahan ini bagi pendidik ataupun bagi para peserta didik dalam mendapatkan sumber belajar yang relevan. Dan dengan menggunakan TIK kan internet misalnya saudara bisa mudah kan searching tanya Mbah Google dapat datanya. Seperti itu, ya. Oke, misalnya kayak saya nyuruh nyari ini, nyari itu pasti saudara Google kan, Mbah Google kan. Nah, karena apa? Itu berarti ada akses kemudahan dengan menggunakan TIK. Selanjutnya variasi pengajaran. Di mana di sini kita bisa mengembangkan metode pembelajaran yang akan kita terapkan kepada peserta didik. Jadi bisa bervariasi. Ya bisa dengan diskusi, ya bisa tanya jawab, bisa dengan pengajaran langsung, bisa dengan pengajaran tidak langsung, seperti itu. Misalnya kayak sekarang saya nggak langsung ya, ini kan tidak langsung ya, asynchronous. Nah, saudara belajarnya ya lewat video yang saya kirim, kemudian kerjakan soal evaluasi. Bisa secara langsung ya, berarti menggunakan misalnya aplikasi lainnya seperti Zoom, Google Meet, dan segala macam. Seperti itu. Jadi pembelajarannya bisa bervariasi. Atau misalnya saya memberikan tugas, assignment. Nah, itu ya, itu metodenya banyak digunakan. Selanjutnya ada partisipasi aktif. Di sini partisipasi aktif peserta didik itu melalui berbagai model pembelajaran. Nah, ya jadi menuntut partisipasi aktif siswa. Kenapa? Karena kalau saudara nggak aktif, saudara nggak akan dapatkan informasi. Seperti itu. Selanjutnya, menghilangkan batasan fisik. Nah, batasan fisik ini antara peserta didik, pengajar, ataupun stakeholder lain dalam memperoleh informasi seputar pendidikan. Kalau yang namanya sudah berbasis TIK, nah seperti sekarang online misalnya, itu nggak ada lagi batasan fisik. Kamu misalnya saudara jauh di sana, misalnya ada di Tembelahan, ada yang di Rengat, ada yang di Pekanbaru, ada yang di Dumai, ada yang di Duri, ada yang di mana-mana, itu kita bisa bertemu kan. Artinya di sini menghilangkan batasan fisik. Nah, itu. Selanjutnya, memudahkan distribusi produk. Memudahkan distribusi produk dalam kegiatan pembelajaran di sini produknya ini ya berarti produk yang berkaitan dengan pendidikan. Seperti itu misalnya kayak video gitu kan. Jadi distribusinya lebih mudah dengan menggunakan teknologi informasi. Seperti itu. Tinggal upload di YouTube terus kasih link udah terdistribusikan deh gitu. Oke, selanjutnya mengurangi beban operasional. Tadi sudah dibahas ya mengenai keuntungan. Beban operasional menjadi berkurang. Yang pertama beban operasionalnya adalah infrastruktur nggak perlu gede-gede amat gitu. Ya kenapa? Karena toh kita tatap mukanya nggak secara langsung kan seperti itu dengan menggunakan dunia maya gitu kan. Nah jadi beban operasional berkurang, listrik juga jadi kurang kan, semakin sedikit kelas yang digunakan, semakin sedikit kelas yang dipakai, semakin sedikit listrik yang digunakan seperti itu. Jadi banyak beban operasional yang berkurang. Selanjutnya meningkatkan daya saing. Kenapa di sini meningkatkan daya saing? Jelas, karena di sini kita tahu bahwa di dunia ini TIK itu sudah bukan menjadi hal yang baru lagi. Ketika kita sebagai bangsa Indonesia sudah menguasai teknologi informasi komunikasi, maka kita juga akan bisa bersaing dengan sesama pengguna TIK dari berbagai negara. Artinya kita memiliki daya saing tinggi. Seperti itu ya. Selanjutnya, memberikan life skill. Secara tidak langsung, itu TIK juga memberikan life skill kepada peserta didik dalam mempersiapkan yang namanya era globalisasi yang syarat dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi mereka nanti akan secara tidak langsung bisa beradaptasi dengan era globalisasi saat ini. Nah, karena sudah memiliki skill ataupun life skill mengenai pemanfaatan TIK dalam proses pembelajarannya yang nantinya dapat mereka aplikasikan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, inilah yang menjadi tujuan pembelajaran berbasis TIK. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi tercapainya tujuan pembelajaran berbasis TIK itu ada 4. Yang pertama adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu
meliputi yang namanya institusi pendidikan. Di sini ada yang namanya institusi pendidikan. Ya, ada institusi pendidikan, kemudian ada institusi pendidikan, kemudian ada penyelenggara pendidikan, ya, penyelenggara pendidikan, kemudian di sini juga adanya masyarakat. Nah, ini adalah faktor lingkungan. Karena kita tahu bahwa TIK itu, pemberian TIK itu tidak akan berhasil kalau institusi pendidikan, penyelenggara pendidikan maupun masyarakat tidak mendukung terhadap keterlaksanaannya itu. Contohnya seperti sekarang. Kita mungkin karena masih baru transformasi antara pembelajaran tatap muka face to face to virtual learning, itu menyebabkan terjadinya dilema di dalam masyarakat yang akhirnya timbul suatu permasalahan di mana masyarakat belum bisa menerima ya adanya pembelajaran daring ini, menyebabkan berbagai permasalahan. Kenapa? Karena masyarakat kita belum siap seperti itu. Nah, inilah yang menyebabkan faktor tadi pembelajaran daring itu tidak akan berhasil. Maka di sini faktor lingkungan sangat berpengaruh. Jadi institusi pendidikan, penyelenggara pendidikan dan masyarakat harus mendukung ya ketercapaian tujuan pembelajaran berbasis TIK. Oke, selanjutnya ada siswa ataupun peserta didik. Ya, siswa ataupun peserta didik kita tahu bahwa peserta didik ataupun siswa tadi itu usianya, latar belakangnya, budayanya, penguasaan bahasanya, gaya belajarnya itu berbeda-beda. Nah, ini juga akan mempengaruhi ya tujuan pembelajaran berbasis TIK itu tercapai atau tidak. Kenapa? Karena akan berbeda kiranya ketika siswa dengan latar belakang ya, dengan latar belakang misalnya memang dia di kehidupannya sudah di kota dan sudah biasa menggunakan teknologi, itu nggak akan jadi masalah. Tetapi bagi siswa yang mungkin tinggalnya di daerah yang terpencil, misalnya nggak tahu teknologi, nah itu akan jadi masalah. Oke, itu dia. Selanjutnya guru dan atau pendidik. Guru atau pendidik ini sama seperti siswa tadi, itu bisa meliputi latar belakangnya, usianya, gaya mengajarnya, pengalamannya ataupun kepribadiannya. Jadi guru kan ada nih, guru yang sudah senior. Kalau guru senior di zamannya dulu dia nggak kenal teknologi, handphone aja nggak ada gitu kan. Jadi bagaimana mungkin dia bisa mengajarkan siswanya tentang TIK sementara dia sendiri tidak mengerti tentang TIK itu sendiri begitu. Nah, jadi guru ataupun pendidik itu merupakan faktor penting ya, itu yang akan mempengaruhi apakah tujuan pembelajaran berbasis TIK dapat tercapai. Selanjutnya faktor keempat itu adalah faktor teknologi. Faktor teknologi itu misalnya adalah komputer, perangkat lunak ya, itu banyak ya. Nanti saudara catat sendiri, ada komputer, ada perangkat lunak ataupun yang kita kenal dengan software ya. Kemudian ada perangkat keras ya, ada jaringan internet. Nah, banyak ini ya. Ini keras. Kemudian ada berbagai kemampuan yang dibutuhkan yang berkaitan dengan penggunaan TIK di lingkungan sekolah. Nah, ini juga akan mempengaruhi bagaimana mungkin gurunya disuruh ngajar berbasis TIK. Tapi komputernya aja nggak ada, listriknya nggak ada ya. Jadi ya, faktor teknologi ini juga sangat berpengaruh ya, seperti itu. Oke, bisa dipahami kira-kira ini ya. Nah, kita lanjut pada jenis-jenis pembelajaran TIK. Nah, jenis-jenis pembelajaran TIK yaitu banyak di sini ya, jenis-jenis pembelajaran TIK ya. Di sini yang kita bahas ada 3 ya, jenis di sini lebih kepada bentuk sistem pembelajaran berbasis TIK. Ini lebih kepada sistem ya pembelajaran berbasis TIK. Ya, ini lebih kepada sistemnya ya, bentuk sistemnya. Nah, apa saja? Yang pertama itu adalah web course. Nah, apa itu web course? Web course itu adalah di sini penggunaan jejaring web untuk keperluan pembelajaran. Di mana di sini seluruh bagian bahan ajar, diskusi, konsultasi, penugasan, latihan, dan ujian itu sepenuhnya disampaikan melalui internet. Nah, ini di web course ya. Kemudian komunikasi lebih banyak secara asinkronus daripada sinkronus. Jadi komunikasinya lebih banyak dilakukan secara asinkronus, itu pisah waktu atau tidak secara langsung, daripada sinkronus sama waktu atau secara langsung. Nah,
Nah, jadi kalau di web course ini nih ya, web course itu intinya siswa dan guru itu sepenuhnya itu dia terpisah ya, tapi hubungan ataupun komunikasi antara peserta didik dengan pengajar itu bisa dilakukan setiap saat di web course. Nah, kemudian di sini di web course itu ya, bahan ajarnya, diskusinya, konsultasinya, penugasannya, latihannya sampai ujiannya itu sepenuhnya disampaikan melalui internet. Ini web course. Oke. Nah, bentuk web course ini ya, itu tidak memerlukan adanya kegiatan tatap muka baik untuk keperluan belajar maupun evaluasi dan ujian. Karena semua proses pembelajaran sepenuhnya menggunakan fasilitas internet. Misalnya email, chat rooms ya, bulletin board ataupun online conference ya, seperti itu ya. Nah, selain itu ya, sistem ini biasanya dilengkapi dengan berbagai sumber digital. Ya, dilengkapi dengan berbagai sumber digital, baik yang dikembangkan sendiri maupun dengan menggunakan berbagai sumber belajar dengan membuat tautan ke berbagai sumber belajar yang sudah tersedia pada internet, seperti data base statistik, berita, informasi, e-book, perpustakaan elektronik, dan lain-lain. Nah, di negara kita penerapan web course itu belum banyak diterapkan ya. Padahal kalau negara-negara lain ya dengan demografinya itu kepulauan, itu biasanya tuh menggunakan ini. Ya, kenapa? Karena kalau daerah kepulauan kan susah untuk akses ke daerah yang ada sekolahnya seperti itu, ya. Nah, bentuk pembelajaran ini biasanya digunakan untuk pendidikan jarak jauh atau distance learning. Nah, aplikasi bentuk ini itu antara lain adalah virtual campus ataupun virtual university ataupun lembaga pelatihan yang menyelenggarakan pelatihan-pelatihan yang dapat diikuti secara jarak jauh. Nanti setelah lulus ujian akan diberikan sertifikat. Nah, dalam kenyataannya di sini ya, peran guru dalam konteks sebagai teladan ataupun panutan dalam ranah tipe mode pembelajaran ini itu adalah menjadi titik lemahnya. Kenapa? Karena kan tadi tidak ada pertemuan tatap muka, di mana keseluruhan komunikasi, bahan ajar dan keseluruhan proses itu dilaksanakan secara melalui internet alias secara online, seperti itu. Nah, secara online ini tidak melalui, lebih banyak dilakukan secara asinkronus atau tidak secara langsung, artinya pisah waktu, seperti itu. Nah, itu ya. Selanjutnya yang kedua ada web centric course. Nah, web centric course. Nah, di sini di dalam web centric course itu sebagian bahan belajar, diskusi, konsultasi, penugasan dan latihan disampaikan melalui internet. Jadi sebagiannya aja. Kalau web course tadi secara keseluruhannya disampaikan melalui internet. Nah, kalau web centric course itu separuhnya saja melalui internet. Nah, kalau melalui internet itu hanya bahan belajarnya, diskusi, konsultasi, penugasan dan latihan disampaikan melalui internet. Tetapi ujian dan sebagian konsultasi, diskusi, dan latihan itu dilakukan secara tatap muka. Sebagiannya dilakukan secara tatap muka. Nah, dalam proses belajarnya, sebagian dilakukan dengan tatap muka, ya itu biasanya berupa tutorial. Nah, di mana persentase persilakannya sebagiannya dengan tatap muka, dengan persentase tatap mukanya itu lebih kecil dibandingkan dengan belajar melalui internet. Jadi lebih banyak tatap mukanya di sini daripada belajar melalui internetnya. Oke, nah itu dia. Itu kalau web centric course. Kalau tadi web course keseluruhannya melalui internet, kalau web centric course itu setengahnya, tetapi belajar tatap mukanya itu lebih kecil dibandingkan belajar internet. Artinya internetnya lebih banyak belajar melalui internet daripada tatap mukanya. Tapi mereka separuh-separuh sebagiannya. Cuman bagian untuk belajar melalui internet itu lebih banyak daripada tatap mukanya. Nah, itu untuk web centric course. Ya, web centric course itu telah diterapkan pada perguruan tinggi yang terkemuka yang menggunakan sistem belajar secara off campus atau jarak jauh. Ya, nah itu dia. Sekarang kita masuk kepada web enhanced course. Oke, web enhanced course itu merupakan pemanfaatan internet untuk pendidikan, ya untuk menunjang kualitas pembelajaran. Di mana di sini pembelajaran dengan internet itu hanya mendukung pembelajaran tatap muka. Nah, jadi di sini pembelajarannya itu ya hanya menunjang, kalau pemanfaatan internet itu hanya menunjang peningkatan kualitas belajar mengajar di kelas. Artinya di sini pembelajaran dengan internet itu hanya mendukung pembelajaran tatap muka.
Seperti itu. Nah, istilahnya ini juga dikenal dengan nama Web Enhanced Course, itu dikenal dengan istilah Web Light Course, ya. Ini dia, Web Light Course. Nah, di sini peranan internet itu untuk menyediakan sumber-sumber belajar ya yang kaya akan informasi dengan cara memberikan alamat-alamat atau membuat tautan ke berbagai sumber belajar yang sesuai. Ya, nanti dapat diakses oleh siswa secara online, seperti itu. Nah, di sini pembelajarannya dengan internet itu lebih sedikit. Pembelajaran dengan internetnya lebih sedikit dibandingkan dengan tatap muka gitu ya. Itu dia. Selanjutnya itu dia. Jadi saudara sudah bisa membedakan ya kalau web course itu sepenuhnya dengan internet, kalau web centric course itu setengahnya dengan internet dan setengahnya dengan tatap muka, tetapi belajar melalui internetnya itu lebih banyak dibandingkan dengan tatap mukanya kalau web centric course. Kemudian web enhanced course itu belajar tatap mukanya lebih banyak daripada belajar internet. Jadi belajar melalui internet itu hanya sebagai memperkaya ataupun mendukung proses pembelajaran tatap muka. Oke, itu dia intinya. Selanjutnya kita masuk kepada langkah-langkah pembelajaran berbasis TIK. Nah, ada beberapa langkah pembelajaran berbasis TIK. Yang pertama adalah perencanaan. Kita tahu bahwa segala sesuatu itu harus melalui proses yang namanya perencanaan. Rencana pembelajaran itu menggambarkan rencana ataupun skenario yang memproyeksikan mengenai aktivitas-aktivitas ataupun tindakan-tindakan yang akan dilakukan pada saat nantinya proses belajar mengajar itu berlangsung. Nah, di mana di sini ya aplikasi perencanaan pembelajaran berbasis TIK itu pada dasarnya ya itu lebih kepada pembelajaran berbasis e-learning namanya ya. Di mana di sini pembelajarannya itu nanti memanfaatkan jaringan komputer baik intranet maupun internet. Jadi pada prinsipnya di dalam proses perencanaan pembelajaran itu ada 4 komponen ya. Di dalam proses perencanaan itu ada 4 komponen yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama adalah materi ataupun bahan ajarnya. Jadi di sini perencanaan itu adalah mencakup mengenai perencanaan mengenai materi ataupun bahan ajarnya. Kemudian apalagi yang mencakup proses perencanaan itu yang kita rencanakan itu adalah mengenai kegiatan belajar mengajarnya seperti apa. Ya, mengenai kegiatan belajar mengajarnya seperti apa yang akan digunakan. Kemudian mencakup proses yang namanya evaluasi. Seperti itu. Ini kita rencanakan semuanya di dalam proses perencanaan. Ya, itu dia. Kemudian baru diimplementasi. Di dalam proses implementasi ya ataupun di sini penerapannya ya. Di dalam proses implementasi ataupun penerapannya berarti kita melaksanakan segala sesuatu yang sudah direncanakan tadi di dalam proses perencanaan tadi. Kita implementasikan. Tadi kan sudah dirancang kegiatan belajar mengajarnya seperti apa. Ya kita rancang kemudian materinya seperti apa, cara pembagiannya. Apakah kita tadi menggunakan istilahnya itu bentuk pembelajarannya menggunakan web enhanced course, ya apakah kita menggunakan web course ataupun web centric course, kemudian apakah kita menggunakan istilahnya itu nanti software ataupun LMS learning management system yang available ya yang ada, atau kita mungkin menciptakan sistem baru dan segala macam. Seperti itu. Bagaimana sistem evaluasinya, segala sesuatu yang sudah direncanakan tadi diimplementasikan di tahap implementasi. Selanjutnya evaluasi. Evaluasi yaitu berarti di sini mengevaluasi apakah proses perencanaan tadi dengan proses implementasi itu, apakah proses implementasi sesuai dengan proses perencanaan. Seperti itu. Nah, jadi evaluasi itu berfungsi untuk mengukur sejauh mana tujuan pembelajaran yang telah tercapai dan tindakan apa yang harus dilakukan apabila tujuan pembelajaran tadi itu belum tercapai. Nah, itu dia. Jadi di dalam evaluasi itu kita ingin mengukur sejauh mana tujuan pembelajaran itu telah tercapai dan tindakan apa yang harus kita lakukan apabila tujuan tersebut belum tercapai. Di sini juga kita ingin mengetahui apakah dalam proses implementasi tadi sudah sesuai dengan perencanaan yang sudah kita rencanakan di awal tadi. Seperti itu, ya. Nah, ini dia. Selanjutnya kita masuk pada model implementasi pembelajaran TIK. Nah, di dalam mengimplementasikan pembelajaran berbasis TIK ada beberapa model penerapan yang bisa kita lakukan
ya, atau penerapan e-learning, ini lebih kepada penerapan e-learningnya ya. Yang dapat kita gunakan yaitu yang pertama adalah selective model. Nah, selective model itu digunakan jika jumlah komputer di sekolah sangat terbatas. Nah, ya, perlu saudara tekankan di sini itu jika jumlah komputer ya, jika jumlah komputer terbatas. Misalnya hanya ada 1 unit komputer. Nah, di dalam model selective model ini, guru harus memilih salah satu alat ataupun media yang tersedia yang dirasakan tepat untuk menyampaikan bahan pelajaran. Nah, jika guru menemukan bahan e-learning yang bermutu dari internet, maka guru hanya dapat menunjukkan bahan pelajaran tersebut kepada siswa sebagai bahan demonstrasi. Kenapa? Karena komputernya cuma 1. Jika terdapat lebih dari 1 komputer di sekolah, maka siswa harus diberi kesempatan untuk memperoleh pengalaman langsung. Tapi karena 1, ya udah, kita cukup demonstrasi. Tapi kalau misalnya banyak, ya berarti bisa siswa tadi diberi kesempatan untuk memperoleh pengalaman langsung seperti itu. Nah, jadi model selektif ini adalah digunakan jika jumlah komputer di sekolah itu sangat terbatas. Seperti itu. Selanjutnya ada sequential model. Sequential model itu kita sebut sebagai model berurutan. Model berurutan ini maksudnya adalah bisa digunakan jika jumlah komputer di sekolah itu atau kelas itu terbatas. Misalnya 2 atau 3 unit komputer. Nah, para siswa itu bisa belajar secara kelompok kecil, kemudian bergiliran menggunakan komputer untuk mencari sumber pelajaran yang dibutuhkan. Nah, siswa menggunakan bahan e-learning sebagai bahan rujukan untuk mencari informasi baru. Seperti itu, ini sequential model. Selanjutnya ada static station model. Ya, di sini digunakan jika jumlah komputer di sekolah itu terbatas sebagaimana dengan sequential model. Nah, tetapi di sini ya, guru mempunyai beberapa sumber belajar yang berbeda untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sama. Misalnya bahan yang e-learning ya, dengan menggunakan komputer tadi itu digunakan 1 atau 2 kelompok siswa untuk mempelajari pelajaran ya. Kemudian siswa yang lain itu mungkin menggunakan sumber belajar yang lain seperti itu. Tetapi tujuan pembelajarannya sama. Oke, itu static station model. Selanjutnya ada laboratory model. Nah, model ini digunakan jika tersedia sejumlah komputer di sekolah ataupun laboratorium yang dilengkapi dengan jaringan internet di mana siswa dapat menggunakannya lebih leluasa. Artinya 1 siswa 1 komputer. Itulah laboratory model. Dalam hal ini bahan e-learningnya itu dapat digunakan oleh seluruh siswa sebagai bahan pembelajaran mandiri. Jadi e-learning itu elektronik ya. Elektronik, pembelajaran elektronik. Jadi jangan diartikan harus online terus. Seperti itu. Oke. Nah, itu ya. Itu dia model pembelajaran untuk implementasi pembelajaran TIK. Oke, selanjutnya kita masuk pada pembelajaran multimedia. Nah, untuk pembelajaran multimedia ini saya tidak menjelaskan di video ini supaya durasinya tidak terlalu panjang. Saudara silakan baca sendiri. Nanti saya lampirkan suplemen tambahan materi mengenai pembelajaran multimedia di BOBAF-nya. Please download our material in your BOBAF ya, and read it because you will take evaluation about this one ya. But you should to read before you do evaluation test. Oke. Jadi baca dulu pembelajaran multimedianya, suplemen tambahan materinya, setelah itu baru kerjaan evaluasi. Kenapa? Karena soal evaluasi ada mencakup pembelajaran multimedianya. Oke, itu ya. Ini dia mungkin yang dapat saya sampaikan ya pada pertemuan ke-11 ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan saudara baca lagi mengenai pembelajaran multimedia supaya durasi videonya nggak terlalu panjang ya. Jadi saudara silakan baca sendiri karena lumayan banyak pembelajaran multimedia, makanya saya hanya memberikan suplemen tambahan materi saja supaya bisa dibaca berulang. Demikian penjelasan saya untuk pertemuan kali ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.